Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ungkapan rasa syukur di hadapan Tuhan, kalau pagi hari ini kembali saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara, seraya membagikan berkat melalui perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Titus pasal yang ketiga ayat 6 sampai ayat yang ketujuh, yang berbunyi demikian: yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sejatinya manusia adalah orang berdosa. Dengan segala upaya manusia berusaha untuk mendapatkan pembenaran Allah melalui perbuatan baiknya. Namun semua usaha manusia itu gagal. Manusia berdosa dibenarkan Allah oleh karena kasih karunia-Nya. Dengan kasih karunia, Tuhan menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal secara cuma-cuma. Itu bukan hasil usaha, tapi merupakan pemberian Tuhan. Kasih karunia bukanlah seperti sebuah tiket keselamatan yang bisa dibeli, tapi murni merupakan hadiah dari Allah yang begitu mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebuah kasih karunia adalah hadiah cuma-cuma dari Tuhan yang dianugerahkan pada kita lewat Yesus Kristus. Dan luar biasanya, Tuhan mengatakan bahwa di mana dosa dan pelanggaran bertambah banyak, disitulah kasih karunia Tuhan menjadi berlimpah-limpah. Meski demikian, kasih karunia bukan berarti bahwa kita boleh terus berbuat dosa. Seperti layaknya sebuah hadiah yang sangat berharga, tentu kita akan selalu menghargai hadiah itu, menjaganya dengan sepenuh hati sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Tuhan telah menganugerahkan sebuah hadiah yang sangat istimewa. Kita menjadi orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan berhak memperoleh sebuah kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah apa yang hendak kita renungkan melalui nas firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di pagi hari ini, yaitu yang pertama, kita diselamatkan karena kasih karunia. Kehidupan kita diselamatkan bukan karena usaha kita sendiri, namun oleh kasih karunia Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan bahwa oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan oleh iman. Tanpa kasih karunia kita tak akan memperoleh keselamatan. Kita harus memiliki iman di dalam Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kita. Sadarilah bahwa keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah bukan hasil usaha kita. Jadi tak ada yang perlu kita sombongkan di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan. Selanjutnya yang kedua yang menjadi perenungan kita adalah kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Hari ini kita memiliki status sebagai orang benar bukan karena hasil usaha kita. Roma 3 ayat 24, kita tahu bahwa oleh kasih karunia kita telah ditebus dan dibenarkan. Dalam Titus 3 ayat 7 menjelaskan bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kita berhak menerima hidup yang kekal oleh karena kasih karunia. Itulah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Sadarilah bahwa pengharapan kita kepada Sang Raja tak akan pernah mengecewakan kita. Itu perenungan kita. Perenungan yang selanjutnya, yang ketiga, ialah menikmati kelimpahan kasih karunia-Nya. Banyak orang mengejar kelimpahan,
Namun dalam 1 Timotius 1 ayat 14 kita mendapati bahwa kasih karunia Yesus Kristus telah dianugerahkan secara berlimpah-limpah kepada kita yang hidup dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Sang Raja mau kita tidak mengejar kelimpahan duniawi, namun kita percaya bahwa kelimpahan dari Sang Raja telah dinyatakan dalam kehidupan kita sesuai dengan kapasitas iman kita masing-masing. Sang Raja sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita agar kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam melakukan segala perbuatan baik. Itu perenungan kita yang ketiga. Perenungan kita yang keempat di pagi hari ini adalah kasih karunia untuk hidup bagi Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, hidup bagi Tuhan adalah sebuah kesempatan istimewa yang tidak ternilai harganya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Hidup bagi Sang Raja berarti seluruh aspek kehidupan kita adalah milik Sang Raja. Maukah Bapak Ibu Saudara hidup bagi Sang Raja? Karena itu hiduplah dalam kasih karunia-Nya dan persembahkanlah kehidupan kita bagi Yesus Sang Raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah sampai kepada kita bahwa kita diselamatkan, kita dibenarkan itu karena kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu dan tidak boleh menyombongkan, memegahkan diri tentang apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, karena keselamatan kita adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Maka kita pun harus membagikannya itu kepada orang lain, supaya orang lain juga beroleh keselamatan yang cuma-cuma. Oleh sebab itu di pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membenarkan kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita. Untuk itu sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur dan menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu karena firman Tuhan boleh menyapa kami kembali. Kami sadar kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak, dan kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Tetapi kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Yesus. Engkau telah memberikan kasih-Mu, Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa. Melalui kasih karunia-Mu Engkau membenarkan kami dan telah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami tetap memelihara keselamatan yang Tuhan anugerahkan dengan hidup takut akan Tuhan dan hidup sungguh-sungguh di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau memimpin, mari Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga hari ini boleh kami lalui dengan penuh sukacita. Ketika kami bekerja, ketika kami beraktivitas, kami percaya Tuhan turut bekerja untuk menolong dan memberkati kami sepanjang hari ini, sehingga hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap memegang teguh pada janji Tuhan. Kita pelihara firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur atas kasih karunia-Nya yang telah membenarkan kita sebagai orang-orang berdosa menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan, dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Tidak ada harta yang jauh lebih berharga daripada keselamatan hidup kita. Maka mari kita jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang terbaik sehingga hidup kita boleh memancarkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Amin.